Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama, tentu tiada putus tiada henti, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dalam situasi apapun. Alhamdulillah kita bisa mengadakan berbagai aktivitas, dan alhamdulillah kita semua hari ini diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga diberikan umur panjang sehingga diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah sudah melampaui mau ke hari ke-15, dan juga alhamdulillah masih ada kesempatan 15 hari lagi kita akan membukukan amal-amal terbaik di sisa waktu yang ada. Tak lupa pula, marilah kita tiada putus juga tiada henti menyanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama para keluarga, para sahabat, para tabi'in, pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di kesempatan ini termasuk umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan termasuk yang nanti dapat mendapatkan syafaat yang mulia mahsyar atas izin Allah SWT. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, PhD, LC-PhD. Selamat datang Pak Ustadz. Juga segenap nasabah dan insan Mega Syariah yang berkenan bergabung di kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengadakan kembali, bertemu kembali di tausiah online Bank Mega Syariah, Jalan Berkah, meraih hikmah bulan suci Ramadan. Ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmatin Allah, tentu kita semua paham, kita semua tahu bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi satu wabah pandemi COVID-19. Sungguh suasana yang tidak enak, tapi kita semua wajib mengambil hikmah, wajib menyikapinya, karena apapun yang kita terima, yang menentukan adalah sikap kita. Alhamdulillah, salah satu hikmah hari ini kita bisa mengadakan tausiah secara online. Mungkin kalau tidak ada COVID, mungkin kita tidak kepikir mengadakan tausiah seperti ini. Betul ya Pak Ustadz ya? Ibu bapak yang saya hormati, atas nama manajemen Bank Mega Syariah, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tentu yang pertama kepada Pak Kiai Haji Khalil Nafis yang sudah berkenan hadir untuk mengisi tausiah pada hari ini. Juga segenap nasabah yang sudah bergabung, dan tak lupa terima kasih kepada ATM Bersama yang sudah mendukung kegiatan kita hari ini. Tujuan diadakan kegiatan ini tentu selain mengisi hari-hari baik di bulan Ramadan, kita juga ingin meningkatkan keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan bagaimana kita bisa melakukan amal-amal terbaik selama bulan suci Ramadan ini. Kami manajemen Bank Mega Syariah, apapun kondisinya, terus berkomitmen untuk memperbaiki kualitas layanan kita, meningkatkan kualitas layanan, melakukan inovasi, ya, karena sikap kita, respon kita atas situasi ini tentu yang akan memberikan hasil yang terbaik. Jadi kami juga sudah banyak melakukan inovasi, produk-produk maupun layanan, sehingga
mempermudah bagi Bapak Ibu sekalian yang harus stay di rumah, harus physical distancing, tapi tetap dapat mendapatkan pelayanan terbaik dari Bank Mega Syariah. Untuk menyingkat waktu, saya kira saya tidak berpanjang kata, kita akan langsung mendengarkan tausiah Muhammadun Hasanah di hari yang terbaik ini dengan tema hari ini. Luar biasa nih temanya Pak Yai, melipat gandakan produktivitas di bulan Ramadan, agar jangan sampai kita salah menyikapi Ramadan seolah-olah bulan malas-malasan. Baik, nanti selama tausiah, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan isi chat pertanyaannya. Nanti akan dipilih oleh teman-teman panitia. 2 pertanyaan yang terpilih nanti akan mendapatkan hadiah berupa tabungan masing-masing 200.000. Jadi kesempatan luar biasa, udah dapat ilmu, dapat hadiah pula. Baik, untuk membuka kajian supaya mendapatkan berkahan dan juga supaya dibukakan mata hati dan pikiran kita awali sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Ustadz Khalil untuk waktu dan kesempatan dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, wabil khusus insan Bank Mega Syariah dimanapun berada, alhamdulillah pada siang hari ini difasilitasi oleh Bank Mega Syariah. Jadi tidak hanya bermuamalah semata-mata untuk mendapatkan profit dunia, tapi kita bermuamalah juga dunia dan akhirat. Makanya ada syariah, ada banknya. Banknya itu artinya ekonomi, syariah itu artinya nilai yang harus kita patuhi. Jadi tidak hanya kita mencari rizki, tapi juga rizki yang halal, halal pun juga yang toyib. Toyib barangnya, toyib cara mendapatkannya. Saya mengapresiasi terhadap prakarsa dari Bank Mega Syariah, di mana kepada nasabah tidak hanya berpikir profit, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi ada profit yang intangible ya, yang tak tersentuh oleh fisik, tetapi profit kebahagiaan. Itu sebenarnya al-falah yang ingin dituju dari ekonomi Islam kita, melebihi daripada soal kali-kali dan angka-angka yang ditanamkan oleh sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu kita melipat gandakan pahala kita sama dengan melipat gandakan bisnis kita, di mana kita tidak hanya mendapatkan harta tapi juga kita mendapatkan pahala. Mungkin kita hanya berpikir bagaimana kita bisa menumpuk kekayaan, ada kalanya keuntungan kita adalah kebahagiaan, bukan karena kekayaan. Contoh kita memberikan kepada orang lain, itu jelas kita memberi. Kalau hitung angka-angka berkurang dari yang kita miliki. Tapi ketika itu dihitung dari kebahagiaan, bagi orang yang waras, katanya hasil penelitian di Harvard itu, orang yang waras pasti dia senang memberi daripada menerima. Apalagi sampai meminta-minta, itu tidak terjadi bagi orang yang memang masih waras gitu. Oleh karena itu kerangka bekerja itu adalah kerangka untuk mempertahankan martabat kita, untuk menjaga muru'ah kita. Makanya orang nggak punya pun dalam kerangka muru'ah itu tidak minta-minta. Maka disebut dalam Al-Quran lis-sa'ili wal mahrum. As-sa'il itu adalah orang yang tak punya meminta-minta. Al-mahrum itu orang tak punya, tapi tak pernah dia menampakkan diri kalau dirinya tidak punya. Bahkan dikira sama orang itu punya karena dia tidak menampakkan ketidakpunyaannya itu. Oleh karena itu, pengajian pada kesempatan kali ini kita ingin melipat gandakan kehidupan kita yang hanya sebentar. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah." Umur umat Nabi Muhammad itu berkisar antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yajuzu dzalika. Sedikit orang yang melewati 70. Jadi kalau ada seperti kayak Ma'ruf Amin,
umur 76 masih jadi wapres, ada Pak Mahathir umur 90 masih Perdana Menteri, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan umur umat Nabi Muhammad itu hanya 60 sampai 70. Dan itu bagian dari takdir yang makhtum, takdir yang tak bisa diubah. Kita tidak bisa lebih dari umur yang Allah tentukan pada kita. Yang bisa kita lebihkan adalah melipat gandakan kebaikan. Berbeda dengan umat pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Nabi Ibrahim 217, Nabi Ismail 187, itu di atas 100. Umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Tapi kita bisa menjadi kuntum khairu ummah, kita menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita punya potensi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi lipat ganda kebaikan. Apa itu lipat ganda kebaikan? Yang kita sebut dengan barokah. Bukan berkat ya. Kalau berkat itu pas tahlilan pulang bawa berkat itu, Pak. Ini adalah berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan karena kita melakukan sekali Allah lipat gandakan. Yang seperti contoh, kalau kita sholat sendirian itu kan cuma dapat 1 derajat di hadapan Allah. Tapi ketika berjamaah itu mendapat 27 derajat. Nah, kondisi inilah yang membuat kita ini lebih baik menjadi khair ummah. Demikian juga di bulan Ramadan, kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan sampai tak terbatas. Seperti Lailatul Qadar itu tak terbatas. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya tak terbatas. Ulama tafsir menyebutkannya bahwa 1000 bulan itu adalah untuk mengumpamakan betapa besarnya. Tapi yang jelas Allah memberikan pahalanya tanpa terbatas, sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahalanya kepada orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan. Nah, itu yang membuat kita umur 60 tahun tapi lebih baik daripada umat yang ratusan tahun sebelumnya. Karena ada barokah an-nama ziyadatul khair, kerja sekali berlipat ganda. Mungkin kalau dalam ilustrasi bisnis kita kan ada semacam kita membisniskan. Setelah bisnis kita dapat bonus, dapat hadiah. Jadi kerja sekali tetapi sebenarnya kita mendapat berlipat ganda. Sama dengan model kita berwakaf. Berwakaf itu kita mengeluarkan sekali. Nah, lalu barangnya dipakai sepanjang masa. Setiap ada orang yang menggunakan wakaf kita mendapat pahala. Nah, yang seperti ini tidak bisa pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ini hanya terjadi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk di bulan Ramadan. Memang di zaman-zaman Nabi sebelumnya ada kewajiban Ramadan, kewajiban puasa maksud saya. Seperti hanya firman Allah yang sangat populer di awal Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah mewajibkan kepada kalian puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya nabi-nabi yang diwajibkan sebelumnya. Tapi tidak seperti kita, ada yang puasanya itu ya separuh, ada yang sampai tengah malam. Jadi nggak seperti kita dari tulu'ul fajr ila ghurubi syams, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan puasanya bisa lebih berat. Nabi Daud itu puasanya setengah tahun, puasa sehari, puasa tidak. Karena apa? Kemenangan saat Nabi Daud itu melawan Jalut dengan pasukan Tolut, itu kemenangan karena dia mampu melewati sungai yang pada saat itu panas-panas. Orang-orang yang tidak minum dengan banyak di sungai itu adalah orang yang mampu melawan musuh. Dia lebih survive. Orang yang bisa nahan haus, bisa nahan lapar tuh orang yang lebih struggle, lebih kuat tantangan, lebih punya nilai kepahlawanan. Sementara orang yang tak kuat dalam perjalanan melihat air minum sebanyak-banyaknya, melampiaskan makannya, ia tak bisa survive. Sebelum ketemu dengan tentara Jalut dia udah pulang duluan. Jadi puasa itu adalah kewajiban bagi kita dan pada umat terdahulu. Nabi Ibrahim itu puasanya puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan di terang bulan, 13, 14, 15. Kayak hari ini kan tanggal 15. Semalam lagi terang-terangnya bulan, lagi bulan purnama yang sangat dekat kepada kita. Nah, tapi pada zaman Nabi Muhammad diwajibkan bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Nah, di bulan Ramadan inilah
kita pertama secara pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Dengan cara kita puasa bulan Ramadan 30 kali 10 jadi 300. Ditambah 6 hari bulan Syawal jadi 60. Ya setahun itu 360 hari. Maka disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana wa taba'a sitta ayyamin faka'annama shoma dahr. Orang yang puasa bulan Ramadan lalu melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dahr, maka seperti sholat 1 tahun minimal. Jadi kita puasanya 1 bulan 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal itu sama dengan 1 tahun. Itu berokahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu para ulama itu ketika mewajibkan berpuasa dibimbing para umatnya oleh ulama, lalu ia puasa di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya, ketujuh, kedelapan ada lebaran lagi namanya lebaran ketupat. Itu cara ulama membimbing umat bagaimana umat bisa puasa di bulan Syawal, meskipun tidak harus berturut-turut, tidak harus di awal Syawal. Yang penting selama bulan Syawal itu kita melaksanakan ibadah puasa 6 hari, faka'annama shoma dahr, maka sama dengan puasa 1 tahun. Itu barokah. Annama bertambahnya rizki, bertambahnya juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa 1 bulan 6 hari tapi puasa pahalanya sama dengan 1 tahun. Itu dalam aspek dilipat gandakan yang minimal, karena kebaikan dalam bulan Ramadan minimal 10 kali lipat, bisa 700, bisa tak terbatas. Berarti kan bisa bertahun-tahun. Jadi hidup kita 60 tahun, mulai akil balik mungkin kita ya menjadi 45 tahun atau sampai 50 tahun, 10 tahun kita akil balik, ada 50 tahun kita bekerja, kita beribadah, kita mengabdi, tapi hasilnya itu bisa lebih baik daripada umat terdahulu yang hidup bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun. Itu kenapa? Karena ada pelipat gandaan barokah, pelipat gandaan pahala yang itu disebut dengan barokah. Oleh karena itu kalau kita ketemu antara muslim dengan muslim yang lain, maka menyampaikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Di Mekah aja disebut lalladzi bi Bakkata mubarakan. Di Mekah itu ada Bekkah karena dulu itu adalah di mana dia ke bawah, ya. Lalu dia ada tanah yang ke atas dari lautan disebut dengan Bekkah mubarakan, berkah. Lalladzi bi Bakkata mubarakah, itu berkah. Karena apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Pada kesempatan kali ini saya merasa sedang khutbah Jumat. saya merasa sedang khutbah Jumat ini. Jadi saya berpikir ini setengah jam lagi kita sudah khutbah Jumat, biasanya masuk waktu zuhur, ya. Nah, kita sudah berapa kali? Sudah 5 kali, 6 kali ini saya nggak Jumatan. Kadang-kadang saya di pesantren ini, sedang di pesantren, kadang-kadang khutbah sama teman-teman, sama santri, sama guru yang belum pulang, 5 orang, 6 orang, kita Jumatan. Tapi sekarang udah nggak Jumatan. Itu berkah. Kenapa? Karena kita yang biasa melaksanakan kebaikan, lalu karena uzur kita tidak melaksanakannya, Allah catat kebaikan kita. Jadi itu seperti halnya kita ini, ya, udah nyiapin makanan di rumah. Ada tamu nyiapin makanan, menyiapin keperluan kita, keperluan untuk ya dihidangkan kepada tamu. Nyampe di rumah tamu nggak mau makan sama sekali, kecewa kan kita. Wah, saya kasihan sama dia, biar nggak menghabiskan punya dia. Yang disiapkan untuk keluarganya kenapa nggak dihabisin? Nah, itulah yang sebenarnya kita dianggap sombong. Karena apa? Tidak menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sekarang kita kena COVID-19 ini, kita diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, kita ini boleh tidak sholat Jumat di tempat PSBB, di tempat di mana itu rawan terjadi penyakit. Kenapa? Karena itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan tertularnya COVID-19 itu didahulukan daripada kita dapat maslahnya sholat berkerumun saat sholat Jumat. Jadi yang dilarang itu berkerumunnya, berkerumun sholat Jumat, berkerumun sholat tarawih. Kalau nanti belum sehat ya belum beres ya berkerumun pada saat Id. Di tempat yang rawan, di tempat yang hijau ya wajib Jumatan.
Itu yang saya sampaikan di ILC kemarin, agar BNPB, pemerintah benar-benar memastikan di mana yang steril, mana yang merah, dan di tempat yang steril itu jangan sampai ada orang-orang yang dari tempat yang merah itu masuk atau orang di sana keluar agar tidak tertular. Dan itu ada tuntunannya di dalam Islam. Idza sami'tum bihi ay bit-ta'un bi'ardin wa fala tadkhulu. Kalau ada ta'un, ada wabah di satu tempat, kita nggak boleh masuk. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau ada di satu tempat, ada di dalamnya, ya lockdown kita, PSBB, kita nggak boleh keluar di dalam itu. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat sekarang kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Apa lipat gandanya pahalanya? Sambil puasa itu bisa sambil ngaji. Sambil puasa ini kita bisa sambil sedekah. Sambil puasa bisa sambil sholat. Kalau yang lainnya nggak bisa sambil-sambil. Sambil sholat, sambil sedekah, nggak bisa. Jadi puasa ini bisa dicampur, bisa sambil ngaji, bisa pikir, sehingga tidur pun kita dapat pahala. Tapi bukan berarti kita menjadi pasukan Mbah Surip, ya, tidur lagi, bukan tidur lagi, tidak. Itu menunjukkan betapa nilai di dalam puasa itu setiap detik, setiap saat mengandung kebaikan. Bukan berarti kita disuruh tidur. Makanya di bulan Ramadan itulah kemenangan-kemenangan Islam itu terjadi. Perang Badar itu puasa pertama, karena puasa itu tahun kedua Hijriah, beberapa bulan sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan itulah tanggal 8 Ramadan, Perang Badar, kemenangan umat Islam. Pada penaklukan kota Mekah tanpa peperangan, tetapi dengan jihad besar terjadi pada bulan Ramadan. Jadi pada saat kita memerangi, pada saat di Spanyol itu, Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Khalid bin Walid, itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah. Al-Ayyubi 599 Hijriah, itu juga di bulan Ramadan. Sunda Kelapa, ya, oleh Syarif Hidayatullah, terjadi di bulan Ramadan. Kemerdekaan kita deklarasinya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bukan jadi pasukan rebahan, ruang tamu rebahan, di kamar rebahan, ya. Saya pikir rumahnya di rumah biar lebih rajin nih, kita nggak capek kemana-mana. Ternyata godaannya lebih sulit di rumah, di kursi, di ruang tamu rebahan, di belakang rebahan lagi, di pasukan rebahan. Lalu ngaca, waduh kok gemuk, ini nggak pernah olahraga, nggak pernah jalan. Padahal kita oleh Allah diajari apa? Dengan cara kita memaksimalkan di bulan Ramadan. Tidak ada yang disunahkan berjamaah sholat sunnah seperti tarawih kecuali di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi perbedaan kita, ini saya ingin sampaikan sholat tarawih. Ini kadang-kadang kita sekarang masih banyak yang bingung, Pak, setelah sholat tarawih apakah boleh sholat malam atau tidak, Pak? Berantem setelah itu soal tarawih 20, apakah tarawih itu 8? Yang berantem sama-sama nggak sholat tarawih, itu kan repot. Jadi berantem musuhan, sholat tarawih juga gagal. Nah, sholat tarawih itu adalah hanya Allah berikan pada saat bulan Ramadan berjamaah. Ada yang mengatakan 8 ketika Nabi Muhammad SAW itu keluar bersolat dengan sahabatnya, memang 8 rakaat 3 malam. Malam keempat, kelima, keenam Nabi Muhammad gak keluar lagi. Takut apa? Takut sholat tarawih diwajibkan kepada umatnya. Kalau kepada Nabi wajib. Jadi ibu bapak, seluruh Nabi itu, termasuk Nabi Muhammad, itu wajib sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Bagi umatnya sunnah. Jadi memang bagi pemimpin itu kewajibannya lebih berat daripada yang dipimpin. Nah, pada saat berikutnya, pada zaman Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, itu ijtihadnya menjadi 20 rakaat. Karena zaman Nabi 8 rakaat itu 2 rakaat sambil mutar. Di Ka'bah itu sambil tawaf, maksud saya, sambil tawaf 7 kali, 2 rakaat lagi, tawaf 7 kali, 2 rakaat lagi. Nah, sekarang kita ini tidak lagi dekat dengan Masjidil Haram. Tidak dekat dengan Masjidil Haram, sehingga kita
mengambil yang 20 rakaat. Bahkan sekarang di Masjidil Haram pun juga 20 rakaat sholatnya itu. Oleh karena itu kita ada yang sebenarnya menjadi tafsir terakhir, apakah kita ngikut Nabi Muhammad, apakah itu Sayyidina Umar. Ikut yang manapun benar. Yang enggak benar ada tidak sholat tarawih, tapi dia berantem karena hadis Nabi, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, kepadaku engkau ikut sunnahku dan sunnah para khalifah yang setelah aku, yaitu Nabi Muhammad, berikutnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Nah, perbedaannya adalah ada yang menyebutnya, Bapak Ibu sekalian, ada yang menyebutnya bahwa tarawih itu adalah sholat malam. Kalau sholat malam berarti tidak ada hitungan rakaatnya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi meneruskan sholat tarawih bersama dengan sahabat di masjid itu, dilanjutkan dengan apa? Dengan sholat malam di rumahnya tanpa batas. Nah, apakah boleh Pak langsung witir Pak setelah tarawih? Silahkan. Malamnya boleh sholat sunnah? Boleh. Karena yang penting adalah sholat malam itu ganjil. Jadi kalau kita sudah witir, nanti di akhir tidak perlu witir lagi. Tapi meneruskan dengan sholat tahajud, sholat hajat tengah malam, boleh saja. Nah, itu berkenaan dengan sholat malam. Oleh karena itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi malamnya kita ada tarawih, bisa dilaksanakan ba'da isya. Yang penting baina isya ila tulu'il fajri, sampai kepada subuh itu bisa dilakukan sholat tarawih. Nah, kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan. Kenapa bisa dimaksimalkan? Karena di bulan Ramadan adalah madrasatun insaniyatun. Di bulan Ramadan itu adalah madrasah, balai latihan kemanusiaan. Balai latihan kemanusiaan itu artinya kita akan dilatih oleh Allah. Ya, kalau HRD-nya di perusahaan seperti Bank Mega Syariah itu HRD-nya untuk setiap manusia akan kembali manusia, dia di bulan Ramadan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan haid di bulan Ramadan atau nifas, dia wajib mengganti puasanya di bulan-bulan berikutnya. Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda, ya, di surah Al-Baqarah ayat 184 itu disebut kalau Anda ya dalam bulan Ramadan ada yang ditinggalkan, diganti. Tapi orang haid sholatnya nggak diganti, tapi puasa diganti. Kenapa? Karena disitulah untuk mencetak menjadi manusia yang hakiki, menjadi manusia yang seutuhnya. Makanya mulai dulu tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat terdahulu, agama-agama samawi itu adalah untuk berpuasa. Nah, di bulan Ramadan ini juga menjadi bulan yang sangat baik. Suhuf Ibrahim, kitabnya Nabi Ibrahim itu turun pada bulan Ramadan. Kitab Zabur itu turun di bulan Ramadan. Kitab Injil, ya, itu kepada Taurat kepada Nabi Musa itu juga di bulan Ramadan. Injil kepada Nabi Isa turun di bulan Ramadan. Nah, sekarang juga Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an pedoman kita, pedoman hidup. Jadi manual book. Kalau kita beli elektronik, beli mobil itu ada manual booknya untuk bagaimana menggunakan barang ini, bagaimana cara memakainya barang ini, itu manual book. Nah, manual booknya manusia adalah Al-Quran. Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Ada haram karena dzatiyahnya, karena esensinya seperti anjing, babi, darah, bangkai, itu dzatiyahnya yang haram. Ada yang haram prosesnya. Air putih itu halal, tapi caranya gimana? Punya orang kita minum, ya jadinya haram. Uang pada dasarnya tidak ada uang haram, semuanya halal. Tapi gimana prosesnya? Dengan hasil riba, ada dengan hasil mencuri, dengan hasil cara memeras orang lain, itu menjadi haram. Jadi haram li ghairihi karena faktor proses, faktor eksternal dari barang itu. Dan orang yang makan barang haram, ya, man akala haraman lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Orang yang makan barang haram 40 hari salatnya tidak diterima.
Sudah nggak ada lagi kontrol yang tanha anil fahsya'i wal munkar, yang dapat mengontrol dari berbuat buruk dan keji, itu kita tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus steril. Ada Bank Mega Syariah fasilitasi. Dulu agak sulit kita untuk bermuamalah sesuai dengan syariah, tetapi sekarang kita bisa dengan mudah. Ada Bank Mega Syariah, ada bank yang lain, ada BNI Syariah, dan ada beberapa yang kita perlukan berkenaan dengan syariah, kita dapat melakukannya. Nah, ini untuk apa? Mensterilkan diri kita ini benar-benar karena sesuai dengan syariah dan bisa melipat gandakan pahala kita. Kenapa? Karena Allah memberikan berkah. Dan lipat ganda juga harta kita. Gimana cara melipatkan ganda harta kita? Contoh ibu bapak sekalian, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan. Jadi kita akan bicara sedekah itu bagi orang yang beriman. Yang tak beriman tidak mungkin percaya. Bagi orang yang beriman, ya, ketika punya 1 miliar, 100 juta kita dermakan, maka sebenarnya 100 juta itulah tabungan kita, bukan yang 900 juta. Bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tak beriman, pasti bicara yang namanya 1 miliar dikurangi 100 juta, ya pasti berkurang, tidak akan bertambah. Nah, kita tidak bisa hanya berkata-kata. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah akan dibiarkan kita mengatakan beriman, ikrar keimanan, sementara kita ini tidak pernah kita ini diuji oleh Allah. Sekarang diuji. Kadang-kadang kita mikir, nih tabungan saya baru 2 miliar, tambahin lagi sampai 3 miliar, kurang 100 juta. Di saat sayang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kita ambil, kita sedekahkan? Itu yang paling afdol. Pada saat kita terlalu cinta harta. Karena pada saat itu kita tidak akan menemukan halawatal iman. Kapan bisa dapat halawatal iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Kalau kita bisa cinta Allah dan Rasulnya, mengikuti tuntunannya lebih baik, ya, lebih cinta daripada yang lain, harta dan sebagainya. Nah, pada saat kita bersedekah itulah di bulan Ramadan, sedekah 1 sama dengan 10, sama dengan 700 sampai tak terbatas. Semua dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan itu. Nah, bagi kita yang beriman, maka kita mengeluarkan sedekah itu akan bertambah. Bertambahnya di mana? Ada yang kali-kalian. Saya ingin mengkritik sedikit saja. Boleh bagi orang yang pemula, Pak, kalau Anda mensedekahkan 100, besok diganti oleh Allah 10 kali lipat. Menjadi 1.700 kali lipat. Bisa menjadi 7.000 atau 700.000. Bisa. Tapi bagi kita yang masih pemula imannya, kalau sudah imannya yang lebih tinggi, kita udah nggak berpikir apakah Allah mau membalas atau tidak. Yang penting saya mendapat ridho dari Allah. Apalagi sampai kita sedekah berharap saya kasih bantuan, ya, berharap nanti kalau saya nggak punya dia membantu saya. Wah, itu sudah bukan karena Allah, itu arisan namanya, gantian. Kalau karena Allah, sudah saya serahkan ini karena Allah. Saya nggak perlu saya minta bantuan atau balasan dari dia. Wa innamal jaza fa ajruhu minallah. Saya hanya berharap dari Allah. Itu baru tingkatan paling tinggi. Biasanya kalau kita sedekah mengharap orang lain yang kita beri sedekah itu berbuat pada kita, biasanya kita kecewa. Dia biasanya berbuat yang tidak kepada kita. Apa? Cobaan dari Allah. Kita masih ikhlas, kita masih tetap untuk beribadah atau tidak? Kalau kita tetap berarti kita masih iman. Kalau tidak, ngapain saya ngasih dia, nggak ada terima kasihnya? Gak usah dikasihlah dia. Namanya bukan karena Allah. Kita malah makin senang orang kalau nggak pernah berpikir karena kita memberikannya. Apalagi kita tak pernah berpikir untuk orang membalasnya pada kita. Sedikit sebelum berakhir saya memberikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Dulu ada mitos kalau kita berangkat haji itu, karena haji kita memang dulu itu 9 bulan, 3 bulan perjalanan, 3 bulan di sana, 3 bulan kembali. Itu kalau langsung balik, kalau seperti Syekh Nawawi langsung di sana sampai 4 tahun. Nah,
Pada saat itu ada mitos, kalau di sini kita buruk, di sana kita akan buruk. Kalau di sini kita jahat, di sana akan dijahatin. Maka banyak orang takut berangkat haji, takut dibales. Itu tidak. Hari balas itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Tapi memang biasanya saat kita kejepit, saat kita tak ada lagi keluarga, dulu kan nggak bisa bawa kartu ATM, naiknya kapal laut, makanan terbatas yang dibawa saja. Saat itu yang muncul adalah amal baik kita, pertolongan Allah. Makanya ibu bapak barangkali sering perjalanan ke luar negeri atau dalam keadaan kepepet, tiba-tiba ada orang datang membantu kita tanpa kita tahu dari mana asalnya. Itu amal kita bapak ibu sekalian. Pada saat kita kejepit, orang punya simpati pada kita. Karena kita simpati kepada orang karena Allah, maka Allah akan balas pada saat kita ini kejepit, pada saat kita lemah. Makanya kadang-kadang ketika haji orang pada baik semua. Karena dulu di tanah air pada saat hidupnya dia baik. Kok di sana ketemu dengan orang yang nggak baik? Saat Anda tak punya, kita sedang tak punya identitas apa-apa, tak punya pangkat apa-apa, atau mungkin kita nggak punya teman siapa-siapa, ngomong tidak bisa lancar seperti halnya bahasa Indonesia. Anda yang di sini itu ada pendampingnya 3, ada satpamnya, ya, ada security-nya. Di sana Anda sendirian di hadapan Allah, itu hanya amal yang akan menolong Anda. Makanya kadang-kadang kita muncul mitosnya seperti itu. Jadi kalau orang baik, tidak usah nunggu dari orang yang kita baikin akan berbuat baik pada kita, tapi karena Allah akan menolong pada saat kita dalam keadaan sempit. Oleh karena itu, puasa yang kita tuju adalah takwa, adalah mencari ridho Allah. Sudahlah pahala Allah yang hitung. Lipat ganda itu udah Allah yang hitung. Kita harus lebih tinggi daripada hitung-hitungan itu. Karena Allah sudah bighairi hisab, maka disebutkan kullu amal ibni adam alhu ila saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa innahu yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Setiap perbuatan anak Adam itu adalah untuk anak Adam sendiri. Salat kembali pada anak Adam, kelihatan oleh anak Adam. Zakat apalagi itu kembali kepada anak Adam, kelihatan anak Adam. Haji apalagi sekarang pakai media sosial, bisa difoto, diupload di media sosial. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu rahasia antar makhluk dengan Sang Khalik. Rahasia keintiman kita antara makhluk dengan Sang Khalik. Fa innahu li adalah untukku. Yang berpuasa dan tak puasa nggak ketahuan. Sekarang banyak sama-sama tidak makan, pergi ke dapur makan, nggak ada yang tahu. Jadi rahasia hanya kepada Allah. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan aku membalasnya. Berapa balasnya? Tidak ada ukurannya. Maka pembalasannya nanti diantaranya ada pintu, nggak usah pakai tiket amal, hanya untuk orang yang berpuasa. La yudkhilu ahadan al jannata amaluhu wa innama yudkhilu birahmatillah wa maghfiratihi. Tidak ada orang yang masuk surga itu karena amalnya. Wa qalu a anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Na'am, kata Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa ghufranihi. Allah pun memasukkan surga Nabi Muhammad itu karena pengampunan dan karena rahmatnya. Oleh karena itu di bulan puasa itu tak terbatas lagi kita ini pakai tiket harganya berapa, masuk surga amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, udah nggak dihitung. Sudah dikasih pintu VIP namanya pintu Ar-Rayyan yang masuk surga. Anda puasa, iya. Puasa Anda untuk siapa? Untuk Allah. Ada 3 tingkatan puasa. Terakhir mungkin sering saya sampaikan, tapi mengingatkan kembali. Ada puasa yang cuma ninggalin makan, minum, dan syahwat. Itu puasa umum, kayak undangan umum. Ada puasa lebih khusus lagi, puasa yang ninggalin makan, minum, dan syahwat, dan juga meninggalkan maksiat. Itu khusus. Ada VIP di atasnya lagi, meninggalkan makan, minum, dan syahwat, meninggalkan maksiat, tak pernah berpikir apa-apa di dunia ini pada saat dia berpuasa kecuali ingat kepada Allah. Wa kafuhu amma siwallah bil kulliyah, meninggalkan seluruhnya. Jadi kalau kita bersedekah bukan karena dia tapi karena Allah. Kalau saya berbuat baik, memberi zakat fitrah karena Allah, memberikan buka puasa karena Allah, memberi santunan karena Allah, tidak karena apa-apa.
Itulah yang Allah berikan pintu Ar-Rayyan, tanpa pakai tiket masuk ke dalam surga, tanpa diperiksa amal baik amal buruknya. Itulah yang kita harapkan lipat gandanya tanpa terbatas di bulan Ramadan. Tiket pada saat kita mau masuk surga, lalu melihat wajah ibu sekalian ini ada di luar belum masuk, kita bisa memberi syafaat bersama-sama masuk surga. Makanya kita diperlukan Bapak Ibu sekalian untuk berteman dengan orang baik. Kenapa kita perlu berteman dengan ulama, berteman dengan orang soleh? Maka disebutkan dalam doa ma'al anbiya ya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Kita diminta berteman dengan mereka. Berteman itu bisa memberi syafaat. Jadi nanti ketika masuk surga, ibu bapak ngaji, ketemu di pengajian, dia masih belum masuk karena amal buruknya lebih banyak, itu bisa diajak. Bahkan yang di neraka pun itu bisa diajak oleh teman kita yang masuk surga. Itulah rahmat dari Allah. Dan ibu bapak dengan sangat menyesal pada kali ini kita nggak terlalu banyak berkerumun karena ada COVID-19 ini. Yang biasa mungkin rasa menjadi nggak enak. Jadi berkerumun itu di dalam Islam dianjurkan. Tapi karena ini ada COVID begini ya berkerumun, akhirnya ya kita harus menghindari itu karena kita harus menolak keburukan daripada mendapat kebaikan. Jadi silaturahim dari rumah ke rumah, di Lebaran itu kita menyapa, itu bekal kita ke akhirat kelak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian perlu memelihara Ramadan itu bukan hanya pada Ramadan saja. Jadi bukan Ramadan baik setelah Ramadan buruk, bukan. Harus dipelihara. Makanya bulan Syawal dilanjutkan dengan 6 puasa. Oh, bagaimana membina suasana di luar Ramadan seperti Ramadan, melakukannya seperti apa? Ada puasa Senin Kamis. Itu kan untuk merefresh suasana Ramadan. Oh, ada lagi apa? Yaumul Arafah itu kita puasa. Ada puasa Tasu'a dan Asyura, ada puasa tanggal 9, tanggal 10 dari Asyura itu Muharram. Itu adalah bagian dari kita mengenang dari Ramadan. Jadi suasana Ramadan terus kita gelorakan. Minimal ibu bapak sekalian nanti setelah Ramadan tuh satu, membiasakan makan tak terlalu kenyang. Karena itu awal dari kita matinya hati itu makan yang terlalu kenyang. Dan itu kebiasaan kita, nggak mau kumpul-kumpul tanpa ada makan-makan. Kalau ada yang undang tanpa makan-makan, lebih baik kita ziarah kubur. Ziarah kubur aja ada makan-makannya, apalagi diundang ke rumah. Dan biasanya makan sekenyang-kenyangnya. Ini ibu-ibu biasa istilah itu cari diet, sediet-dietnya, ya nggak bisa. Ingin diet tapi makannya banyak. Tiru Nabi Muhammad, makan ya pada saat kita sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Biasakan sholat malamnya setelah Ramadan, biasakan tadarusnya setelah Ramadan, biasakan ibu bapak sekalian ya pedulinya kepada yang lain seperti di bulan Ramadan. Oleh karena itu Ramadan menjadi balai latihan, Ramadan tempat kita menggali investasi ukhrawi di bulan Ramadan, karena Allah lipat gandakan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan ibu bapak sekalian puasa kita diterima dan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, masih panjang ini catatan saya, tapi saya nggak perlu terus lagi. Ini pertanyaan juga banyak Pak Ustadz, tapi sudah dipilih oleh teman-teman. Ada 2 pertanyaan, mungkin satu-satu saya baca, mohon nanti Pak Ustadz berikan jawabannya. Yang pertama ini dari Asjun, nasabah dari Bandung. Pertanyaannya adalah bagaimana menjaga hablum minan nas di kondisi COVID-19 ini, di mana segala aktivitas kebanyakan adalah di rumah karena ada physical distancing dan juga ada aturan PSBB. Nah, gimana ini Ustaz? Ya, kita sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di fisik tapi kelihatan di kamera, kira-kira begitu. Sama halnya dengan Bank Mega Syariah yang memprakarsai pengajian online ini. Sama dengan hadis menyebutnya faja'alahu rahmatan lil mukminin.
ini menjadi rahmat bagi orang mukmin. Nah, gimana caranya kita untuk tetap ya silaturahim? Sekarang ada alasan seperti halnya kita menyapa, share, tausiah yang sekiranya perlu menurut kita adalah penting ini. Di usia tertentu kadang-kadang punya penyakit, lalu dengan memakan resep apa lebih enak, atau ya seperti halnya sekedar yang mengingatkan, oh Nabi Muhammad SAW itu kalau kana yuftiru ala rutabatin qabla yusalliya fa ilam takut fa tumairas wa ilam takun hasawati mimma. Oh Rasulullah itu kalau berbuka puasa itu kalau ada kurma basah sebelum sholat. Kalau nggak ada kurma basah ya kurma kering sedikit tumairat, baru sholat baru makan. Kalau nggak ada kurma basah, nggak ada kurma kering, Nabi itu minum air putih. Mungkin kita sudah tahu, tetapi kadang-kadang perlu mengingat. Nah, dengan nyapa begitu nanya gimana kabarnya, nah, kira-kira begitulah kalau teman. Saya pikir media sosial bisa dimaksimalkan. Yang sekarang kita bisa ngirim gambar, bisa ngirim foto, bisa nge-share ilmu, jangan nge-share yang jelek-jelek. Nah, yang kedua bagi kita yang punya kelebihan, waktunya untuk menolong. Jangan sampai ada tetangga kita, tetangga itu maknanya dua. Ada tetangga yang dekat rumah, ada tetangga karena pertemanan di luar rumah, pertemanan profesi. Sekarang malah di kota-kota besar itu tetangga lebih kepada soal pertemanan daripada kedekatan rumah. Apalagi yang tinggal di kompleks sebelah rumah kita nggak tahu sedang ngapain, tapi teman di luar kita tahu. Kenapa? Karena kedekatan hati dan interaksi yang kita bangun. Oleh karena itu kesempatan bagi kita semua untuk peduli. Ketika ada kelebihan, makanya kemarin dianjurkan dari awal-awal begini, kalau memang sudah siap zakat fitrahnya keluarkan saja, karena banyak orang yang membutuhkan buat buka puasa. Yang saya sering dengungkan ya, banyak sekali yang ustadz-ustadz yang kehidupannya hanya mengandalkan jadi imam rawatib, guru privat atau guru honorer. Mereka tuh nggak punya, tapi nggak pernah cerita. Bahkan ditanya pun dia tidak pernah memberitahu karena mereka malu, padahal mereka itu butuh. Itu yang kami dari MUI mencoba menyantuni beberapa waktu lalu, dan sampai hari ini kita ada yang bantuan dana, ada yang bantuan sembako. Ketepatan kemarin juga ada dari Wapres lewat MUI, kita berikan kepada mereka menjadi prioritas karena mereka nggak nanya, nggak minta, tapi mereka butuh. Nah, itu waktunya bagi kita kalau kita mau berbagi dengan yang lain. Jadi ini kesempatan sebenarnya menghadirkan bantuan, menghadirkan sapaan kepada orang lain tanpa fisik yang hadir, dan itu sebenarnya mendidik kita lebih ikhlas. Yang senang nampang, senang ya ekspos itu lebih terkurangi. Kenapa? Nggak ada sarana media seperti itu. Jadi menurut saya kita sama dengan kita pada orang yang sudah meninggal itu bisa membangun kedekatan dengan apa? Dengan amal yang kita berikan kepada orang yang meninggal. Kalau bagi orang tua kita, bersahabat dengan orang tua kita, mengirimkan doa kepada orang tua kita, bersahabat dengan sahabat-sahabat teman orang tua kita, memberikan doa, itu sama. Baik, terima kasih Ustaz. Dua pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Ustaz. Nanti akan dihubungi oleh teman-teman untuk penyerahan hadiahnya berupa tabungan masing-masing 200.000 ya. Teknisnya seperti apa? Ini kan sudah nasabah insya Allah, jadi harusnya nggak susah, tinggal ditambah aja saldonya. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, pelajarannya banyak sekali hari ini kita terima. Juga terima kasih kepada segenap nasabah dan teman-teman Bank Megasari yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada ATM Bersama yang sudah mendukung acara ini. Jangan lupa saksikan terus, kita masih akan mengadakan tausiah online Bank Mega Syariah Jalan Berkah Meraih Hikmah Ramadan, insya Allah minggu depan hari Selasa dan hari Kamis, dan juga siaran langsung di YouTube, dan agendanya maupun jadwalnya silakan dicek di media sosial yang ada di Bank Mega Syariah. Terima kasih, semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Allah turunkan keberkahan buat kita semua, Allah terima semua amal baik kita, dan insya Allah Allah juga segera angkat wabah ini sehingga kita semua bisa beraktivitas kembali dengan normal dan kita bisa mengambil hikmah daripada wabah ini. Dari saya sebagai pembicara sekaligus manajemen, mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan.
Terima kasih Ustaz, kita sama-sama tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Dan Mega Syariah Mobile. Segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah. Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa.